Coba ketua kelasnya siapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekarang Ibu panggil dulu ya absennya ya. Anissa, Apriliana, Aura, Cut Mutia, Kamalun, Muhammad Naufal, Muhammad Akira, Muhammad Ulil, Muhammad Akis, Muhammad Barik, Muhammad Lutfi, Muhammad Rijal, Nur Alia, yang besar ya suaranya ya, Ibu nggak dengar. Renaldi, Sakilul, Siti Maulida, Sulara, Widodori. Iya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak datang? Ada siapa yang nggak datang? Al-Khalidi. Kenapa dia? Sakit? Oh, nggak ada kabar. Kita doakan kalau dia sakit biar sembuh dari sakitnya ya. Ya, kalau dia males datang sekolah biar dia rajin sekolah. Sekarang apa kabar anak Ibu? Baik. Kayaknya nggak semangat ya. Nggak semangat. Kemana tadi pagi? Ada sarapan? Ada. Nah, biasa kan kalau pergi sekolah sarapan dulu. Biar kita belajarnya semangat. Ya kan? Ibu ulangi. Apa kabar anak Ibu? Alhamdulillah. Iya, semangat kali ya.
Udah semangat kali tadi pagi, berarti niatnya memang pergi ke sekolah. Biar kita meningkatkan rasa nasionalisme, coba kita nyanyi Garuda Pancasila dulu bersama ya. Coba berdiri lagunya. Berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, boleh duduk kembali. Ibu mengingatkan pelajaran minggu kita kemarin tentang apa? Tentang pasar. Ada yang tahu pasar itu apa? Coba, ada yang ingat pasar itu apa? Yang kamu tahu apa kemarin pelajaran kita? Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli, sehingga terjadilah interaksi tawar menawar. Iya. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi ya. Ice breakingnya tepuk semangat dan ding dong. Yang semangat ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat dan ding dong. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Nah. Semangat. Iya, udah semangat kan? Udah semangat. Kita belajar hari ini tentang uang. Masuk materi hari ini tentang uang. Ada yang tahu uang? Nggak tahu uang? Uang itu apa? Yang tahu ke anak-anak ibu, uang itu apa artinya? Ya? Iya, yang lain? Apa itu uang? Uang untuk membeli. Ya, nanti kamu kalau jajan pasti pakai uang untuk menukarkan dengan jajan. Kalau ada uang bisa? Utang dulu boleh? Boleh, tapi nggak boleh banyak utang, ya kan? Sayang yang tukang jualan kalau nggak kita bayar dengan uang, karena dia modalnya pakai uang. Jadi ibu ingatkan lagi, pelajaran kemarin tentang pasar itu harus ada uang. Bisa kita belanja di pasar nggak pakai uang? Nggak bisa. Jadi kalau ada uang, kita berbelanja, ada interaksi
antara penjual dan pembeli. Terjadilah apa? Proses. Iya, pinter. Proses tawar menawar. Ada beli nggak pakai tawar ke pasar? Misalnya mau beli apa? Mau beli buah. Berapa buahnya? 20.000. Bayar tuh 20.000. Ada gitu? Pasti minta tawar, ya kan? Jadi tentang uang, sebelum kita masuk, coba kita tonton video tentang uang dulu. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan sejarah uang dengan benar. Fungsi uang dengan benar, bisa kita jelaskan fungsi uang dengan benar, dan pengertian uang, sejarah uang, fungsi uang, sama kegunaannya sama ya, biar bisa untuk menjelaskannya. Nanti ada ibu kasih tugas ya. Coba kita lihat dulu video tentang uang. Nggak dengar ya? Lihat aja. Nonton aja.
Ya, itulah video tentang sejarah uang, ya kan? Ya, setelah kita nonton video, coba anak-anak ibu keluarkan buku ekonominya. Coba kalian catat pertanyaan ibu diktekan, nanti kalian jawab, boleh kumpul ke ibu. Udah? Bukunya keluarkan. Udah. Coba catat nomor 1. Apa yang kalian lihat di video tadi? Nomor 2. Sebelum ada uang, pada zaman dahulu orang menggunakan apa? Nomor 3. Disebut apakah nama pertukaran zaman dahulu? Alat pertukaran zaman dahulu. Nomor 3, disebut apakah alat pertukaran pada zaman dahulu? Yang keempat, apa kesulitan dalam sistem barter? Ya, itu coba kamu kerjakan, ibu kasih waktu 7 menit. Nah, itu yang kalian tonton tadi apa? Itu ibu mau tahu, itu kerjaan sendiri, ibu mau tahu kayak mana tangkapan nalar kalian dari video tadi. Kerjakan individu masing-masing. Kemarin aja lagi duduk, kenapa? Sini aja. Ada kendala? Boleh tanyakan, Ma Ibu. Jangan tanya jawabannya ya. Kendalanya apa? Mungkin tadi nggak nampak apa? Nampak kan? Matanya masih sehat kan semua kan? Ya nggak apa-apa, tunggu kawannya bentar ya. Yang belum siap, siapkan terus.
Udah siap? Siap. Tunggu bentar ya, tunggu kawannya ada yang belum siap. Yang udah siap sini Bu ambil. Nah, buka aja mana. Ya. Siap. Udah siap. Udah siap belum? Siapin guys. Udah kelompok ini udah siap? Udah siap? Udah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Sudah siap panggil ibu aja. Siap ya. Udah? Buat. Ya, siap ya. Ya, sekarang kita mempelajari tentang sejarah uang pada zaman dahulu. Ada namanya prabarter ada namanya prabarter, yaitu di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kemampuan dan usahanya sendiri dan sangat tergantung dengan hasil alam. Nah, maksudnya dia mau tukar barang itu dengan barang. Nah, jadi setelah ada zaman prabarter adalah zaman barter. Barter yaitu sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia karena pada zaman dahulu belum mengenal apa itu uang. Jadi seandainya misalnya keluarga ini mau kelapa, itu ditukarkan dengan barang. Barang apa? Misalnya beras, mau beras, tukarkanlah kelapa ini dengan beras ke pasar. Di pasar orang nggak ada bawa duit, yang ada bawa barang. Yang ayam dibawa, misalnya yang kelapa dibawa, pergilah lihat dari situ apa, oh mau beras, aku mau beras, tukarlah barang kelapa ini dengan beras. Jadi ribet kan, harus bawa ini, harus bawa barang kita perginya. Nah, misalnya kalau misalnya banyak kita mau barang, berarti banyak barang yang kita bawa, ya kan? Itu pada zaman dahulu belum ada uang. Nah, jadi pengertian uang menurut para ahli, ada menurut Edwin Shapiro mengatakan uang itu adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk membayar hutang. Itu uang. Terus ada lagi menurut Sir Dennis Holme Robertson, bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Itu pengertian uang. Terus ada menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran barang, jasa, dan hutang. Jadi kalau menurut anak-anak ibu, apa kesimpulan uang itu? Apa kesimpulan uang itu? Untuk barang jasa dan berharga lainnya. Untuk, iya. Terus yang lain?
Yang lain ada? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pendapat dari para ahli? Iya, cuci tangan, coba berdiri. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan saat jual beli. Iya, pinter, betul. Ada yang lain? Yang lain, tunjuk tangan. Uang digunakan untuk membeli kebutuhan. Iya, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa misalnya? Iya. 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 Pengertian uang, Ibu lengkapi, alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa serta alat pembayaran yang sah. Nah, jadi kalau misalnya uang palsu kita ini kan itu nggak sah, ya kan? Berarti uang apa? Pengertian uang alat tukar, ya. Iya, yang penting pembayaran yang sah. Mau dibayar pakai kertas biasa? Enggak, itu enggak sah berarti pembayarannya. Itu nanti dianggap utang. Jadi harus dibayar dengan uang, ya. Dan sekarang ada fungsi uang. Nah, fungsi uang terbagi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli maksudnya fungsi pokok, primer. Nah, itu dibagi lagi dengan uang sebagai alat tukar. Ya kan? Uang digunakan sebagai alat tukar. Misalnya tukang berkebun mau beli cangkol. Nah, gimana caranya? Kita harus menukarkan uang. Harus membeli pakai uang. Jualkan hasil kebunnya, tukarkan ke tempat orang yang jualan cangkul. Dibelilah cangkulnya dengan uang dari hasil kebunnya yang telah menjadi duit, ya kan? Menjadi uang, ya. Terus yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang mana uang dikatakan sebagai satuan hitung. Misal kamu beli pulpen. Pulpen itu harganya 5.000. Terus beli buku harganya 15.000. Itulah nilai uang 2 kali lipat dari harga, 3 kali lipat dari harga pulpen. Ya, itu namanya uang sebagai satuan hitung. Ya. Terus fungsi turunan. Kalau fungsi turunan adalah alat pembayar. Fungsi turunan yaitu alat pembayaran sah serta menyimpan kekayaan. Yang mana dibilang menyimpan kekayaan? Kamu kerja cari uang, terus beli misalnya beli TV. Itu menyimpan kekayaan. Beli emas. Itu kan menyimpan kekayaan. Kan nggak bisa kita beli emas itu tanpa uang. Ya kan? Jadi itu namanya uang, bisa juga untuk menyimpan kekayaan. Misalnya beli tanah kan pakai uang. Itu sebagai menyimpan kekayaan. Kan nggak mungkin duit itu kita simpan aja. Kan kita cari duit itu beli tanah, beli rumah, beli kereta, beli mobil. Itu namanya kekayaan. Ya, udah. Sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Buka halaman ini. Itu tentang fungsi uang. Udah ngerti fungsi uang? Nah, sekarang kita masuk jenis uang. Ada jenis uang? Ya. Jenis uang terbagi dua. Apa aja jenis uang? Iya. Uang kartal yang kayak mana? Uang kartal adalah uang ya. Iya, uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk
logam dan kertas. Ada kan uang logam? Ada. Yang kita gunakan sehari-hari untuk jajan itu namanya uang kartal. Terus pengertian uang giral. Yang kedua, apa uang giral? Uang yang berada di suatu rekening orang yang digunakan suatu waktu dapat digunakan uang giral ini merupakan uang yang sah, contohnya cek dan giro. Iya, betul. Uang giral adalah uang yang berada di saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral ini merupakan uang yang sah, contohnya cek, beliat giro, ya kan? Itu uang yang berada di buku rekening kalian. Nah, itu namanya uang giral, ya kan? Ya, syarat uang. Uang juga mempunyai syarat. Syarat yang pertama apa? Uang ada syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis, benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan orang yang memilikinya. Uang itu, kalau uang itu nggak memuaskan kita nggak mau pegang uang. Nggak bisa kita beliin apa-apa. Ya kan? Habis itu, persyaratan teknis. Itu syarat uang. Syarat teknisnya yaitu syarat uang yang melekat pada diri uang itu sendiri. Nah, yang pertama, diterima secara umum. Uang itu berlaku secara umum. Ya kan? Yang kedua, memiliki nilai yang stabil. Nah, misalnya uang 50.000 itu tetap 50.000. Nggak mungkin nanti kalau belanjakan dia berubah. Enggak, itu tetap stabil. Mudah disimpan dan dibawa. Ya kan, bisa masuk kantong. Kalau uang itu besar nggak bisa masuk kantong. Kayak HP misalnya uang tuh. Banyak di HP tuh. Kan nggak bisa masuk kantong. Jadi dia uang itu mudah disimpan. Dan mudah dibawa. Kembali lagi kayak tukar-menukar. Kayak barter tadi. Nah, nggak bisa masuk kantong. Misalnya mau beli beras, bawalah kelapa di rumah. Bisa masuk kantong? Enggak kan? Nah, berarti harus dipegang, dibawa. Jadi uang ini lebih mudah lagi. Mudah disimpan dan dibawa. Habis itu tahan lama. Tidak rusak. Nah, jadi kalau kamu simpan nabung misalnya uang itu enggak bisa nanti koyak lama kali disimpan, enggak basi dia uang itu kamu simpan. Nah, itu syarat uang, tahan lama dan tidak mudah rusak. Habis itu yang kelima, tidak mudah dipalsukan. Ada sistem apa? 3D, dilihat, diraba, diterawang. Yang besar aja suaranya nggak apa-apa, betul kok. Diterawang. Nah, nggak mudah dipalsukan. Kalau di toko-toko besar udah ada alat untuk ngecek uang itu palsu atau asli. Kalau kedai-kedai kecil kayak kios kan nggak ada. Nah, dia cukup diraba, dilihat, diterawang. Jadi sistemnya 3D. Habis itu memiliki pecahan yang senilai. Ada uang 2.000, ada uang 5.000, ada 10.000, itu pecahannya. Nah, ya kan? Yang besar uang? Iya, 100. Dari 100 ada pecahannya kan? Ada uang logam juga, itu pecahannya. Ada mengerti? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ya, pinter-pinter ya. Ya kan? Jadi ini ada tugas. Ini udah kelompok ya, udah kelompok. Jadi Ibu buat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ini ada LKPD-nya, nanti ditulis nama kelompoknya, ya kan? Nah, tulisin nama kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3, ini kelompok 4. Buat aja nama kelompoknya. Buat aja nama kelompoknya, nama kawannya, ketuanya di atas ya. Buat terus. Tulis siapa yang tulis. Jadi dengarkan dulu sebentar. Itu kan Ibu kasih LKPD-nya.
Itu ada pertanyaan. Jadi kamu kerjakan secara kompromi. Satu kelompok nggak boleh kelompok ini kompromi yang kelompok sana ya. Harus kerjakan. Dia kerja sama, bukan mandiri. Kerja kelompok. Nah, tulis dulu namanya, membuat aja. Nah. Iya, buat namanya. Kayak mana kalau kerja kelompok tuh kayak mana? Harus kerja sama. Iya, kerja sama. Buku juga boleh. Jawabannya. Ada kan tempat jawabannya kan di belakang? Buat nama panggilan juga boleh, ya. Itu saja. Singkat aja. Ada yang kurang mengerti tentang LKPD yang Ibu kasihkan? Tidak ada, Bu. Iya. Nggak paham ya? Nah, tulis sama kelompoknya. Ini kelompok 2. Kasih bagi dia. Ya. Coba perhatikan ya KPD-nya. Alat pembayaran tunai, ya kan? Jadi nanti anak-anak ibu yang nomor 1, setelah menganalisis apa yang ditayangkan tadi, menyangkut video tadi ya, yang ibu di video tadi, uraikan apa saja yang kalian pahami, yang anak-anak ibu pahami apa aja, tulis. Sejarah uang, apa sejarah uang? Tulis di situ kan? Terus yang B-nya pengertian uang. Habis itu syarat uang. Nah, nanti di belakang ada syarat uang, kamu tulis. Ya. Habis itu fungsi uang. Ya kan? Nah, itu kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti udah siap, kita presentasikan ke depan kelompoknya. Yang lain menanggapi. Ya? Udah mengerti kan? Nah, coba kerjakan. Nanti ibu nilai keaktifan kelompoknya. Nah, ya, kedisiplinan kalian dalam kerja kelompok, ibu nilai. Nah, kerjakan. Kerjakan terus. Diskusikan terus sama-sama.
Kerjakan sama-sama ya. Kerjakan bersama. Kerjakan bersama-sama. Diskusikan. Ya. Kenapa? Tulis aja. Yang tulis aja sini yang kamu tulis aja. Dirangkum. Sini pun boleh, lihat sini pun boleh. Sama aja. Nah, kerjakan. Kami tulis ya, cuma kami tanda-tanda dan Kamu bacanya? Tulis aja. sedikit. Ya, sedikit. Jangan sedikit kan ya. Itu yang untuk kamu baca ke depan. Enggak semua. Dirangkum sejarah uang. Apa sejarah uang? Kan ada tadi, tulis saja. Ya. Ya. Nanti kan kamu baca nih ke depan kan? Bisa juga. Dari sini pun boleh juga lihat ya, kunci jawabannya ya. Kami semuanya kan. Dirangkumkan aja. Terus semua perempuan atau satu orang? Satu orang. Ini kan jadi model itu yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari tempat ini itu model-model. Ada kendala? Terkendali. Kendali, mantap. Nama kelompoknya tulis. Udah.
Terus apa ini? Syarat uang. Apa syarat uang? Nah, itu kamu rangkumkan. Ya. Ada yang kurang paham? Gitu ya. Kenapa? Ya? Enggak. Ini udah sampai mana? Oh ya, fungsi uang ya. Ya. Udah? Ada Ibu kasih waktu sedikit lagi ya. Ya, kerjasama. Iya. Sama-sama berpikir. Ya, keluarkan idenya. Kamu lihatnya apa tadi? Oh, ini misalnya. Nah, pengetahuannya ini. Biar kita presentasikan. Kalau udah siap, kita presentasikan ke depan ya. 5 menit lagi ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Cepat. Kenapa pakai pensil? Kenapa ada itu pennya tadi? Oh, kalau pakai pulpen sama aja. Fungsinya gimana nih? Ini fungsinya. Pengertiannya aja fungsi asli adalah ini aja. Ini fungsi aja. Ini juga bisa. Tulis fungsi uang. Fungsi uang apa? Fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu yang kayak mana? Kelompok 1 udah siap? Udah? Sedikit lagi. Oh iya. Kelompok 2 yang mana lagi? Apa lagi? Kelompok 3 udah siap? Udah siap? Iya, yang ditulis ini aja. Nih? Siap. Oh, udah.
Oh, oh ya. Siap? Siap? Kalau udah siap, boleh kita presentasikan kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dah? Oh, kelompok 2 boleh? Iya. Kelompok 2 boleh? Ke depan? Ya. Assalamualaikum. Sana lagi. Dah, Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, kami yang beranggotakan saya Lutfi Reha, saya Muhammad bin Ikram, Saya Siti Maulida, saya Nadia, saya ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah uang. Sejarah uang memiliki 4 masa, yaitu masa barter, masa uang barang, dan masa uang. Yang kedua adalah pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli atau perdagangan. Lalu adanya syarat uang. Uang memiliki persyaratan. Yang pertama syarat psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan keinginan dari orang yang memilikinya. Yang kedua adalah syarat teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang itu sendiri. Yang pertama tahan lama, yang kedua mudah dibagi-bagi, dan yang ketiga mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Dan yang paling penting nilainya relatif dan stabil. Lalu fungsi uang. Fungsi uang dibagi atas 2 jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang sering disebut juga fungsi primer atau pokok dari uang itu. Yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua uang sebagai satuan hitung untuk menentukan harga barang yang diperlukan. Lalu fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai penyimpan kekayaan, dan uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang kelima ada jenis uang. Jenis uang ada uang katral, adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Dan yang kedua ada uang giral atau demand deposit. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu. Contohnya adalah cek dan bilet giro. Sekian dari kelompok kami. Saya balikan kepada moderator. Ada yang bertanya? Oke, begitulah hasil diskusi kerja kelompok kami. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf ada yang kurang karena kami manusia. Iya. Nabi boy. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, itu tampilan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Iya, kelompok 1. Maju ke depan kelompok 1. Moderatornya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan 5 orang dengan saya Muhammad Rizky Alpan, Saya Muhammad Budi Aulia. Yang pertama ada sejarah uang, masa prabarter, dan masa barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia. Sebab pada zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. Yang kedua ada masa uang barang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, muncullah ide beberapa pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Yang ketiga ada masa uang logam. Atas adanya ide kelemahan yang didapatkan dari masa uang barang tersebut, muncullah ide baru untuk menciptakan uang logam. Yang keempat ada masa uang kertas. B. Pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Itu ada lagi tuh. Yang C. Nah, baca. Syarat uang. Persyaratan psikologis. Benda tersebut harus dapat memuaskan macam-macam keinginan dari uang yang memilikinya. Persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak. D. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fungsi asli atau fungsi primer. Yang B, fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Uang kartal. Jenis uang. Uang kartal. Contohnya uang logam dan uang kertas. Uang giral contohnya cek dan biet plus giro begi. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya akhiri dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok mana lagi? Iya, kelompok 3. Sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Kamalun, Jadi sejarah uang itu pertama ada prabarter, yaitu di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kemampuan dan usahanya sendiri dan sangat bergantung pada hasil alam. Yang kedua itu barter, adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia. Sebab pada zaman dahulu manusia tuh belum mengenal apa itu uang. Tapi seiring perjalannya waktu, barter nih kayak sulit gitu karena dia ada masa uang barang, ada masa uang logam, masa uang kertas, dan masa uang digital. Dan juga pengertian uang. Uang itu didefinisikan sebagai segala sesuatu benda sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Syarat uang itu yang pertama ada persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya.
Yang kedua, persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang itu sendiri. Yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Kedua, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang ketiga, mudah disimpan dan dibawa. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terdiri atas satu, uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Uang yang digunakan sebagai alat permudahan pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Dua, uang sebagai satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Fungsi turunan adalah fungsi sebagai akibat dari fungsi asli, yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran yang beli, pembayaran biaya sekolah, dan sebagainya. Dua, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan. Masyarakat dapat penyimpanan uang sebagai alat suatu bentuk. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindahan kekayaan. Contohnya, ingin membeli tanah untuk mendapatkan ia menjual mobil yang dimiliki. Uang hasil penjualan mobil dibelikan tanah. Kegiatan yang dilakukan Bambang Suroso untuk berfungsi sebagai alat kekayaan. Jenis uang. Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kartal dan uang giral. Uang kartal sebagai semua orang mengenalkan uang kartal karena kita memang masih menggunakan uang jenis ini dalam kegiatan transaksi masyarakat. Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Uang logam berdasarkan sejarah, berkembangnya uang logam merupakan uang yang pertama kali dibuat. Menurut macam mata uang logam dibagi 3 macam. Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang sama dengan nilai instiknya. Mata uang tandap adalah atau bercap adalah mata uang yang dapat dipakai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai transisi. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang berupa dengan deposito emas, perak, dan deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan ke bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan oleh bank yang sesuatu waktu selalu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan uang utang bank beredar sebagai uang. Uang giral atau demand deposit. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contohnya, uang giral hak adalah cek dan biliet giro atau BG. Ada yang ingin bertanya? Iya. Oke, dengan ini Udah paham semua, nggak ada yang mau tanya? dengan ini saya tutup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan kelompok 4. Ya, duduk. Ya, jadi kalau mau bertanya, tanya aja, nggak apa-apa. Angkat tangannya, bertanya. Ya. Nah, terakhir kelompok 4 ya, kelompok 4 maju. Udah paham-paham semua, nggak ada yang tanya ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya yang bernama Cut Mutia. Saya Imam Lutfi, saya Muhammad Hakim, saya Muhammad Biasa. Sejarah uang. Sejarah uang ada 4 masa. Pertama prabarter, yaitu di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kemampuan dan usahanya sendiri dan sangat bergantung pada hasil alam. 2. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia sebab pada zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. 3. Masa uang logam. 4. Masa uang kertas. B. Pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. C. Syarat uang. Ada 2 syarat uang, yaitu persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang yang mau mengakui dan menerimanya. 2. Persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, diantaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli disebut fungsi primer dari uang. Yang kedua, fungsi turunan adalah fungsi uang yang sebagai akibat dari fungsi asli. Dan ada juga jenis-jenis uang. Yang pertama jenis kartal, 2 girtal. Uang kartal adalah uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan uang giral adalah saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Sekian dari kami, kembalikan ke moderator. Sampai di sini saja. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, kelompok 4 mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, udah paham dengan presentasi kawannya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi itulah kerja kelompok yang udah mempresentasikan kelompoknya masing-masing ke depan. Masih semangat? Masih. Apa kita ice breaking lagi? Biar lebih semangat, nanti ngantuk. Kita ice breaking lagi, tepuk semangat ke tadi ya. Ya. Oke. Tepuk semangat. Dan dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Iya, masih semangat ya. Jadi dari penjelasan kawan-kawan tadi, udah ngerti kan apa itu uang, apa itu fungsi uang, ya kan? Iya, apa itu jenis uang? Coba Ibu ulangi lagi. Apa tadi pengertian uang? Coba pengertian uang. Adalah transaksi atau jual beli. Iya, kelompok lain apa? Sebagai benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Iya, kelompok lain apa itu uang? Apa uang? Uang Definisikan apa? sebagai segala suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Iya. Terus apa itu fungsi uang? Ya, apa fungsi uang? Uang dibagi menjadi 2 jenis, Ya. yaitu fungsi uang asli atau fungsi primer.
Yang kedua, fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi hasil. Iya, yang lain fungsi uang. Nomor 3 apa? Fungsi uang? Sebagai alat tukar dan Ya. fungsi turunan sebagai alat penyimpan kekayaan. Iya, betul. Terus syarat uang. Apa syarat uang? Syarat uang apa aja? Persyaratan psikologis, Ah. benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang pemiliknya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Iya. Terus syarat ini yang lain? Persyaratan teknis. Teknis? Yaitu syarat yang melekat pada uang, diantaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Iya. Itu syarat uang. Yang lain apa syarat uang? Lagi. Syarat uang yang terutama tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan. Iya kan? Terus ini yang terakhir apa? Jenis uang. Ya, jenis uang apa? Uang kartal, uang yang berbentuk logam dan kertas, dan uang viral, yaitu saldo rekening orang yang ada di bank. Iya, betul. Jadi awalnya dulu uang logam. Kalau zaman dulu sebelum ada uang kertas, uang logam itu dibawa pakai goni. Misal mau beli rumah, berapa juta ke rumah, jadi hitunglah uang logam tuh sebelum ada uang kertas. Nah, dihitung bawa, susah kan bawanya. Nah, kalau sekarang gimana? Udah enak kan? Ada caranya transfer aja, nggak pakai pegang duit. Ya kan, apa kalau pakai uang kertas pun kan nggak banyak, kalau berapa juta misalnya banyak. Tapi kalau uang ini berat karena dia logam, ya kan? Jadi udah mengerti tentang pengertian uang. Coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Apa? Coba simpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Iya, si kesimpulan mati. Iya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, boleh. Dari pembelajaran hari ini yaitu pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Adanya syarat uang yaitu psikologis. Uang tersebut harus dapat memuaskan keinginan dari orang yang memilikinya, dan persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang tersebut. Fungsi uang yaitu ada 2, fungsi asli juga disebut fungsi primer atau pokok dari uang, dan fungsi turunan uang adalah fungsi turunan dari primer tersebut. Iya. Ada yang lain mau menambahkan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, kalau nggak ada, biar lebih semangat kita, yuk kita biar motivasi kita menyanyikan lagu himne Aceh ya. Nah, nyanyikan bersama-sama ya. Bentar ya. Yang besar aja suaranya ya. Mong Acehnya muna baraja gak menggila bangsa mulian suhada gigi Aceh mulia besar. Ya Tuhanku Rahman bersampo Ri Acehnya kemuliaan mat melimpah
makmungon megah, jaga Aceh mulia, ke Aceh lima bangko, saudara, pakat sabuk syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat bersampo, Ri Aceh mulia, rahmat melimpah, tua aso, kekamu bersejahtera, makmungon megah, Aceh mulia. Aceh masyarakat makmungan megah, Syariat jaga Aceh mulia. Iya. Udah kan lagu apa itu? Himne Aceh. Ya, jadi Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu uang adalah alat tukar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal jual beli, jasa maupun barang berharga lainnya. Agar uang ini dapat berlaku dan syarat dan jenis yang harus diperhatikan. Satu, jenis uang yang dapat digunakan sehari-hari, yaitu uang kartal, uang yang ada di saldo rekening atau buku bank, di ATM, yang disebut uang giral. Syarat uang itu harus saling memuaskan antara dua pihak, baik si pengeluar uang maupun si penerima uang. Ya, jadi harus sama-sama puas, nggak boleh si pengeluar aja yang puas. Jadi sama-sama, baik yang mengeluarkan maupun yang menerima uang. Nilainya stabil, tidak mudah dipalsukan, mudah disimpan, dan memiliki pecahan yang senilai. Yang kayak Ibu bilang tadi ada kan pecahan senilai, uang 50, uang 5.000 tetap nilainya. Ya kan? Jadi Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu semua, bagaimana menurut anak-anak Ibu pembelajaran hari ini bersama Ibu? Apa menyenangkan, apa menyedihkan, apa membosankan, apa sangat semangat? Coba, apa? Iya, sangat semangat. Menyenangkan kan? Ya, sangat menyenangkan. Jadi untuk minggu selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ini kan pembayaran tunai. Ini nanti pembayaran non tunai, termasuklah nanti mentransfer itu nggak langsung uang. Misalnya mau belanja ke supermarket, dia nggak langsung bayar, ditransfer. Itu namanya pembayaran pembayaran non tunai. Jadi sangat semangat hari ini belajar. Habis itu biar ada tugas Bu kasih di rumah ya. Nanti di rumah anak-anak Ibu semua buat di kertas lembar, tulis rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Boleh diketik juga boleh, kan semua pinter pakai komputer. Boleh melalui pakai Canva juga boleh buat. Nanti
di print, serahkan ke ibu. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi motivasi tentang uang kita, jika ada kita mempunyai uang berkelebihan, jadi salinglah berbagi, bersedekah, biar uangnya itu berkah. Jangan nanti ada kawan yang nggak jajan, ya udah biarin aja dia nggak jajan. Jadi saling berbagi. Ya, habis itu coba kita biar pembelajaran kita berkah hari ini, coba kita berselawat. Ya. Sebelum selawat, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi motivasi ibu tadi ingat, kalau kita mempunyai kelebihan, kita harus berbagi sama teman. Ya kan, pernah nggak dengar uang itu adalah segala-galanya? Pernah? Nah, tapi contohnya walaupun uang itu segala-galanya, contohnya orang kaya banyak uang, mobilnya banyak, tapi tenang nggak dia kok tidur malam? Belum tentu tenang. Iya, pinter, belum tentu tenang. Terus ada orang sederhana, petani, dia nggak punya apa-apa, cuman hartanya tuh cukup untuk makan keluarganya aja. Tenang nggak dia? Iya, tenang, nggak ada mikir utang, nggak ada orang nanti nagih utang ke rumahnya, karena dia hidup sederhana. Jadi biar berkah, kita uangnya cobalah kita berbagi sama kawan, kalau enggak sama saudara kita yang mungkin saudara kita susah, coba kita bantu. Biar kita berkah, walaupun kita